bandros keliling Bandung. Oke, udah pada siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kalau boleh tahu Bapak dan Ibu dari mana aja? Padang Sarang. Ada lagi? Dari Padang. Kelola. Dari mana? Padang. Dari Padang. Ada lagi? Cijerah. Karawang. Ada lagi? Yang paling belakang dari mana? Oh, sama. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Rahmansyah. Saya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Pak Asep Tony. Nah, beliau itu ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung sama Kabit Bandros ini. Nah, Bandros ini adalah singkatan ya, Bu. Udah ada yang tahu? Bandros singkatan dari apa? Bukan. Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Jadi kita akan berkeliling Kota Bandung menggunakan pariwisata ini. Dan sekarang yang pertama kita akan lewati, di sini ada landmarknya Jawa Barat. Ada yang tahu ini nama gedungnya apa? Gedung Sate. Kita lihat di atasnya ada satenya. Satenya sate kambing atau sate ayam? Ada berapa jumlah dagingnya? 5. Yang bilang 5 sama 7 benar-benar harus diperiksa matanya. Nah, ternyata jumlahnya itu ada 6. Ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate ya, tapi itu adalah sebuah penangkal petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Ada juga yang bilang seperti ronce bunga melati. Ya pastinya jumlah ornamen tersebut berjumlah 6, yang dimana 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden atau uang Belanda yang setara dengan 400 miliar. Kalau sekarang mungkin udah triliunan. Nah, gedung sate ini juga mempunyai nama asli. Ada yang tahu nama asli gedung sate? Bukan. Gedung sate ini nama aslinya gedung CB. Sama sebutin CB. Gampang ya. Nah, CB ini singkatan, Bu. Singkatan dari Government Beijing Event. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa? Nah, dikarenakan susah menyebutkannya, akhirnya orang Bandung memberi nama gedung ini dengan sebutan gedung sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang pengucapannya, biar gampang diingat juga. Untung pada zaman dulu yang lagi viralnya sate ya, Bu. Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya cilok. Tapi namanya di gedung cilok, ya gak enak dengarnya. Masa di TV ada berita seperti ini, Bapak Ridwan Kamil sedang rapat di gedung cilok. Enak ya dengarnya, gedung sate. Nah, gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang ibu kota rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana itu terjadi wabah malaria. Ada dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tetapi pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak dilakukan. Bapak dan Ibu ada yang pernah berkeliling pulau-pulau di Nusantara? Ada yang pernah? Kalau saya ajak berkeliling pulau-pulau pada mau? Yakin pada mau gratis, Bu. Yang mau coba sekarang kondangan. Karena sekarang kita akan menyeberang Riau menuju ke Banda. Hebat ya. Hanya di Bandung dan hanya di Bandros kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Tempat lain nggak ada. Dan di depan, ya betul. Nah, dan di depan di sini ada kawasan Shore Saparua Bandung, yaitu sarana olahraga Saparua Bandung. Nah, Shore Saparua Bandung ini adalah dulunya pernah dijadikan sebagai tempat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi. Karena orang-orang pribumi tidak bisa masuk ke pasar tahunan orang-orang Belanda yang berada di Gedung Perdiklat AD ya. Dan di depan sebentar lagi kita akan melewati sebuah rumah yang terkenal dengan cerita horor. Namanya Rumah Kentang. Sudah pernah nonton film Rumah Kentang 2? Konon katanya dulu di sana ada
ada seorang noni-noni Belanda sedang memasak kentang di koli yang besar sambil menggendong anak ya. Dikarenakan anaknya rewel, akhirnya anak tersebut masuk ke dalam penggorengan kentang. Nah, bisa dibayangkan pada tahun 1908 kawasan Bandung itu belum ada listrik, sehingga masyarakat yang melewati rumah tersebut suka mencium aroma bau kentang dan mencurahkan ke kentang. Kalau sekarang mau mencoba berarti identiknya dengan kuntilanak ya. Nah gitu. Nah, rumah kentangnya ada di depan di sebelah kiri. Nah ini dia rumah kentang 1908. Tapi sekarang rumah hantunya udah nggak serem ya, karena rumah hantunya udah jadi restoran. Oh, rumah kentang sekarang sudah jadi restoran. Rumah kentangnya ini udah berubah ya. Udah jadi perkedel betul. Nah, sekarang katanya kalau sekarang yang seremnya apa aja Bu? Sambal goreng kentang. Bukan, sekarang yang serem itu harganya. Betul bukan di sini. Nah, katanya dulu kalau petani itu lagi nyari teman, kalau sekarang lagi nyari teman anak-anak yang suka main handphone katanya. Nah, hati-hati ya adik-adik jangan suka main handphone, tapi dicari sama hantu kentang. Nah, di sini ada gedung Pondikota di sebelah kanan. Ini ada gedung Pondikota deh. Ini dulunya pasar tahunan untuk orang-orang Belanda. Tapi dikarenakan tiket masuknya mahal, akhirnya orang pribumi tidak bisa masuk ke sana. Nah, ini Bapak Ibu Majusi membuat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi. Kalau sekarang pun di Jakarta kayak Jakarta Expo atau Jakarta Fair kayak gitu ya. Nah, kembali lagi kita ke perkedel ibu-ibu yang memasak. Ada yang tahu Pak perkedel singkatan dari apa? Apa? Oh, salah. Betul. Nah, perkedel itu singkatan dari Persatuan Kentang dan Telur ya. Itu perkedel. Nama aslinya frikadel. Frikadel itu campuran kentang dengan daging. Nah, tapi itu adalah keunikan orang Sunda. Keunikan orang Sunda itu atau orang Bandung, keunikannya suka memberikan nama tempat atau nama makanan dengan apa yang didengar. Frikadel karena kedengarannya perkedel jadi dinamakan perkedel ya. Udah salah dengar, salah juga bikinnya ya. Harusnya dicampur daging, ini malah dicampur sama telur. Nah tapi itu saking inovatifnya orang Sunda. Daging mahal, ganti aja sama telur ya. Nah itu inovatif orang Sunda mah. Nah kalau di depan di sebelah kiri, di sana ada Taman Musik Sentrum. Taman Musik Sentrum ini dulunya adalah kolam renang pertama di Kota Bandung. Oh itu ya. Dulu ada tulisan di sana, pribumi dan anjing dilarang masuk. Gitu. Jadi orang pribumi disamain sama hewan ya. Nah, dulu di sini. Ada Taman Musik Sentrum. Kalau sekarang udah jadi taman tematik ya. Jadi taman musik. Dan di sampingnya di sana ada Seman 3 dan Seman 5 Bandung. Dua sekolah tersebut terkenal dengan cerita horor. Namanya Hantu Nengsi sama Baku Kosong. Ada di sebelah kiri. Makanya Nengsi ini adalah noni Belanda yang sering dibully sama teman-temannya. Karena kan bosan dibully, akhirnya dia loncat dari jendela. Makanya di sini ada jendela yang nggak bisa ditutup tuh, yang tengah itu nggak bisa ditutup. Ada hantu Nengsinya katanya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau melihat hantu Nengsi, katanya bisa mengelilingi sekolah ini selama 3 kali malam hari ya. Nanti muncul hantu Nengsinya di jendela. Pas saya ke sana, betul saja ada jendela nggak bisa ditutup. Tapi bukan karena ada hantu Nengsi, tapi karena Excelnya rusak. Di Jepang, apa Taman Nusantara. Makanya di antara taman itu banyak nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama pulau. Seperti tadi kita udah mengamati banyak. Kalau kita berada di Belitung menuju Sumatera ya. Nah, taman lalu lintas ini pada zaman dulu pernah dijadikan sebagai taman dan tempat dari berbaris dan upacara sejarah Belanda. Kalau sekarang udah jadi taman edukasi dan rekreasi, tiket masuknya Rp10.000. Dan itu pesawatnya pesawat asli, bukan replika. Nama pesawatnya pesawat F5 Tiger. Dan sekarang kita langsung terbang ke Sumatera. Nah di Sumatera ini terdapat sekolah terfavorit di Kota Bandung. Kenapa terfavorit? Karena di sini ada lulusan yang menjadi pejabat dan tinggi api. Nah, sekolahnya dari depan di sebelah kiri, di atasnya itu ada tulisan ANO. ANO itu artinya tahun dibangun. Dibangunnya itu pada tahun 1913. Itu ada di gedung sate. Di sini ada lulusan yang menjadi pejabat. Ada Bapak Ridwan Kamil. Dan ada juga yang menjadi artis, ada Sam Bimbo. Sana sekolahnya, oh iya bagus ya, sekolah terfavorit di sana. Ada di sebelahnya, di sini ada SMP 5 Bandung. Di sini juga ada lulusan yang menjadi pejabat. Ada Bapak Teknologi kita, ada yang tahu siapa namanya? Betul, Bapak B.J. Habibie. Fungsinya sebagai asrama dan panti asuhan.
Belitung, Sumatera. Kepada ibu dan ada yang tahu kan sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Jalan apa? Jalan Sunda. Salah. Amblok. Salah. Sebentar lagi kita akan melewati jalan rel kereta api. Jalan kereta api ini pada zaman dulu setelah digunakan sebagai perlintasan kereta api, jalan tersebut juga digunakan sebagai jembatan antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara itu dulunya adalah huniannya orang-orang Eropa, dan di sana menjadi kawasan militer dan kawasan pemerintahan. Nah, kalau di Bandung Selatan di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di Bandung Utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan. Kalau di sini itu banyaknya pertokohan sama perhotelan. Dan di depan, di sana ada salah satu masjid unik di kota Bandung, namanya Masjid Laut Sedua. Masjid ini mempunyai artinya itu maha guru. Dan orang kata orang Tionghoa yang ingin mempelajari agama Muslim atau ingin menjadi mualaf, karena di sini mengeluarkan sertifikat mualaf. Dan di depannya itu ada patung yang sedang nendang bola tuh. Itu namanya patung Persib. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan patung Ajat Sudrajat. Keunikan di persimpangan tersebut, mau macet dimanapun di sana tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau ada polisi, ditakutkan polisinya meniup fluid. Bila fluid ditiup, nanti bawahnya ditendang ya. Bahaya. Makanya tidak akan ada polisi di sana. Dan di depan di sebelah kanan, di sana ada bangunan berwarna putih. Itu namanya Hotel Grand Glamour. Nah, Hotel Grand Glamour ini adalah hotel tertua kedua di kota Bandung. Bangunan ini dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno, dan bagian tengah sampai bagian depan itu hasil karya dosennya, itu Bapak Cetel Wong Sumeker. Ternyata Bapak Soekarno sebelum dengan sebagai presiden, dia adalah seorang arsitek, karena Bapak Soekarno pernah berkuliah di THS, yaitu Teknisi Book School, yang sekarang telah menjadi cita bakal adanya di Taipei. Dan sekarang kita lanjut lintas benua Asia dan Afrika ya. Jalan ini pada zaman dulu bernama Road or Flat, artinya jalan raya Pasbesar. Jalan raya Pasbesar ini membentang dari Anyar sampai Padalarang, yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Dan di sebelah kanan, di sini ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Yang di atasnya itu bukan lokomotif, itu adalah stump untuk meratakan jalan. Dan di sana ada tulisan CLN PDL BDG.